Toyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ustaz, afwan Ustaz. Ibu Sabari ya? Ustaz, kalau yang at-talaqu marratan, macam mana Ustaz? Nah, baik. Ini di dalam channel Arabia TV, dalam komentar, ada yang bertanya ya. At-talaqu marrotani. Dan saya sudah menjawabnya lewat WhatsApp, tapi secara personal ya, kepada dia. Kalau tak salah, lewat WhatsApp atau lewat komentar, saya lupa. Ada di Al-Quran ucapan begini. At-talaqu marrotani. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. At-talaqu ini kalau kita lihat dari segi kedudukan i'rab, at-talaqu sebagai apa? Mubtada. Tada. Terus. Mubtada. Lalu marrotani sebagai apa? Khabar. Nah, bagus ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham semua. At-talaqu mubtada. Dari mana kita tahu at-talaqu adalah mubtada? Ingat, apabila ada isim di awal kalimat, maka isim itu adalah mubtada. Betul kan? Ya. Itu saja teorinya. Apabila ada isim di awal kalimat, di awal jumlah, maka jelas isim itu kedudukannya adalah mubtada. Dan mubtada itu marfu' dan cirinya rafa itu dhammah, makanya tolaku. Baik. Lalu berikutnya setelah mubtada pasti ada khobar. Karena kalimat ini ada dua, at-tolaku dan marrotani, maka khobar dari at-tolaku adalah marrotani. Baik, paham ya? Sekarang kita lihat at-tolaku dari segi bentuknya, ini mufrad ataukah musanna ataukah jama'? Mufrad. Lalu marrotani ini mufrad atau musanna? Musanna. Nah, kita mungkin masih ingat bahwa apabila mubtada mufrad, maka khobar juga harus mufrad. Betul tidak? Apabila mubtada musanna, maka khobarnya musanna. Dan apabila mubtada itu jama, maka khobar juga harus jama. Masih ingat ini? Iya. Nah, lalu perhatikan kalimat dalam Al-Quran ini. At-tolaku marrotani. Tolak itu ada 2 kali. At-tolaku mufrad, marrotani musanna. Mengapa bisa terjadi? Apa ada? Apa ada? Ada apa ini? Nah, Untuk lelaki saja Ustaz. Nah, bagaimana Bu Zara? Talak hanya untuk lelaki saja. Tolak untuk lelaki saja. Kalau perempuan? Tak boleh jatuh, talak. Tak boleh jatuh. Ya, perempuan tak boleh menalak kecuali khulu ya. Dia jadi perempuan ma'afilumihi Ustaz. Baik. Coba lihat Bapak Ibu, ada kalimat di bawah. Al-muslimu. Al-muslimu mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Sekarang kita buat kalimat. Muslim itu
Dermawan, karimun. Al-muslimu karimun. Dua-duanya mufrad kan? Ya. Naam. Oh, baik. Yang kedua, al-muslimani. Karimani. Karima. Al-muslimani mufrad atau musanna? Musanna. Tanda. Musanna. Al-muslimani mubtada Karim. kan? Bagaimana khabarnya? Ya. Karimani. Karimani. Karimani atau karimun saja? Karimani. Karimani. Al-muslimani musanna, karimani musanna. Yang di atasnya al-muslimu mufrad, karimun juga mufrad. Ya. Yang ketiga, jama' dari al-muslimu apa? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Orang muslim itu dermawan. Bagaimana bahasa Arab? Karimuna. Jama' dari karimun apa? Jamak karim. Karimun. Karimuna. Karimuna. Karamin. Karam. Kiramun. Kiramun. Udah berhasil. Kiramun. Jama' taksir. Karimun Ya. jamanya bukan karimuna. Udah berhasil. Kiramun. Karimun jamanya tak menggunakan jama' mudzakkar salim, tapi menggunakan kiramun. jama' taksir. Kiramun. Kiramun. Karimuna tidak dikenal. Meskipun dari segi pola boleh, tetapi dari segi penggunaan tidak digunakan. Oh iya. Kiramun. Yang digunakan adalah kiramun. Nah, perhatikan. Al-muslimuna jama'. Jamanya mudzakkar salim. Kiramun jama'. Jamanya jama' taksir. Taksir mudzakkar. Nah, al-muslimu karimun mufrad. Mubtada mufrad, khabar mufrad. Al-muslimani karimani. Mubtada, musanna, karimani, musanna. Mubtada, khabarnya, musanna dua-duanya. Al-muslimuna kiramun. Al-muslimuna mubtada, kiramun khabar, dua-duanya sama-sama jama'. Meskipun yang satu mudzakkar salim, yang berikutnya jama' taksir. Tidak masalah, asal sama-sama jama'. Nah, sehingga kita tahu bahwa teori membuat jama', sehingga kita tahu bahwa Mubtada, teori khabar. membuat mubtada dan khabar itu harus sama. Mufrad, musanna, jama'. Itu benar. Itu betul. Tetapi perhatikan, karimun ini kata sifat bukan? Kata sifat. Sifat. Dermawan kata sifat. Sifat. Kaya kata sifat. Miskinun kata sifat. Baik kata sifat. Buruk kata sifat. Nah, apabila khobar terbuat dari kata sifat atau profession, dokter misalnya, atau pengajar, atau pedagang, pebisnis, peniaga, atau lain-lain semacamnya, atau fi'il, kata kerja, maka khobar harus sama dengan mubtada'nya dalam hal mufrad, musanna, dan jama'. Kata sifat, profesi, kata kerja. Kata sifat, profesi, atau status ya, Status. kata kerja. Maka ketika khobar terbuat dari kata sifat, profesi, status, kata kerja, maka khobar harus sama dengan mubtada'nya dari segi mufrad, musanna, dan jama'. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan tadi dari Bu Sabariyah. Marrotani. Marrotani musanna dari kata apa? Marrotun. Ma makna marrotun? Apa arti dari marrotun? Kali. Satu. Sekali. Atau bahasa Inggrisnya time ya. One. Kali. Kalau bahasa Indonesia kali. Sama ya, bahasa Singapura sama ya, bahasa Malaysia sama ya, kali. Sekali Satu kali. Satu kali, one time. Marotan. Maraton satu kali. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu perhatikan dan rasakan. Kali itu kata sifat bukan? Bukan. Kan. Bukan.
Profesi bukan? Ya. Bukan. Bukan. Kata kerja bukan? Bukan. 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 Lalu kata apa? Makdud, is it makdud? Kata benda. Kata benda. Oh. Kata benda. Kata benda. Bukan makdud ya. Okay. Seperti meja, sekolah, Oh. langit, Nouns. bumi, matahari, itu kata-kata benda. Nouns are nouns. Ya. Noun, bahasa Inggrisnya noun. Ya. Bukan adjective, bukan. Bukan verbs, tapi noun. Oke. Kata Huruf benda. bukan. Bagaimana, Baji? Bukan huruf zaman nih, bukan ya? Faruk. Bukan dalam zaman. Tetapi kata benda. Nouns. Kata yang bermakna benda. Nah, Macam makdul. makdud juga terbuat dari kata benda, benar. Makdud terbuat dari kata benda, bukan terbuat dari kata sifat. Boleh Tapi kita makdud kata boleh terbuat dari bilangan, profesi. Pak Ustaz? Ya, Pak Lukman? Boleh kita kata bilangan berkali-kali? Bukan. Makdud. Bukan Kali itu lebih dilihat dari segi nounnya. Noun, kata benda. Kata benda. Nah, kalau khobarnya terbuat dari kata benda, maka khobar tidak harus sesuai dengan mubtada dari segi mufrad, musanna, dan jamaknya. Bahkan juga tidak harus sesuai dari segi mudzakkar muannasnya. Atau laku mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Marotani mudzakkar atau muannas? Muannas. Panas. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena khobarnya bukan terbuat dari kata sifat, bukan terbuat dari kata profesi, bukan terbuat dari kata kerja, tetapi dari kata benda, noun. Makanya boleh mubtada dan khobar beda jenis kelamin. Mudzakkar muannas atau muannas mudzakkar boleh. Bahkan Kata boleh benda itu kan isim ya, Ustaz ya? Oh, Ustaz, kata benda itu kan isim ya? Sama-sama isim, profesi isim, kata sifat isim, kata benda isim. Tapi beda makna. Kalau dalam bahasa Inggris beda kan kata benda dengan kata sifat. Kata benda itu noun. Kata sifat itu adjective kalau bahasa Inggris. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Arab dua-duanya disebut isim tetapi beda namanya. Ada ismu sifah, kata sifah, atau yang disebut dengan sifah musyabbahah. Begitu. Ataupun yang, maaf Ustaz, contoh Ya, Pak. seperti apa, ghairu akil, Tidak harus. tak berakal. Tidak harus juga. Tidak harus. Misalnya begini, saya hapus dulu sebagian. Sini saja saya hapusnya. Al-abu madrasatun. Ini ada kalimat al-abu madrasatun. Al-abu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Madrasatun muannas atau mudzakkar? Al-abu apa kedudukannya? Mubtada. Ada Madrasatun apa kedudukannya? Khabar. kabar. Mengapa bisa begini? Mudzakkar muannas bisa bersatu dalam kalimat. Betul, Karena Ustaz, kata tadi madrasatun nouns. bukan kata sifat, tapi kata benda. Nouns. Apa artinya? Ayah adalah sekolah bagi anak-anaknya, li auladihi. Sekarang kita balik. Al-ummu. Al-ummu manzilun. Misalnya ya, al-ummu manzilun. Apa artinya? Rumah ibu. Ibu rumah.
Ibu adalah rumah. Ibu ada rumah. Ibu Bisa ada rumah. dimaknai rumah tempat kembalinya anak-anaknya. Ketika Hmm. lebaran, semua anaknya kembali kepada ibunya. Yang Housewife dicari lah ibunya, kita. bukan ayahnya. Housewife lah Ustaz. Bagaimana Dalam Pak bahasa Lukman? Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, housewife lah. Aswa? Housewife. Housewife. Suri rumah tangga, Ustaz. Suri rumah tangga. Oh iya, istri rumah tangga ya. Queen. Hmm. Queen. Ya, ratu ya, Queen. Rabul bait je. Rabul bait. Rabbul bait ya, Rabbul Rabbul bait. bait. Ibu rumah tangga. Al-ummu manzilun. Itu tempat singgahnya anaknya. Kemanapun anaknya pergi, akan kembali kepada ibunya. Al-ummu manzilun. Nah, coba lihat. Al-ummu mubtada. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Manzilun mudzakkar atau muannas? Zakir. Zakat. Mengapa boleh begitu? Karena khobarnya bukan terbuat dari kata sifat. Rumah, sekolah itu kata benda, noun bahasa Inggrisnya. Nah, kalau khobarnya terbuat dari noun, kata benda, maka tidak harus sama antara khobar dan mubtada dari segi mudzakkar muannas atau dari segi mufrad, musanna dan jamaknya. Tinggal kita mau memanainya apa. Ayah adalah sekolah. Sekolah bahasa Arab madrasatun. Ya, tetap madrasatun. Tidak harus menjadi madrasun. Ibu adalah rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Manzilun. Tetap manzilun. Tidak harus manzilatun. Apa sebab? Karena kalau manzilatun maknanya beda. Manzilun rumah. Manzilatun artinya adalah kedudukan. Position. Nah, setelah kita menjelaskan ini, sekarang kita kembali ke pertanyaan Ibu Sabariyah. At-tolaku marotani. At-tolaku mudzakkar marotani muannas. At-tolaku mufrad marotani musanna. Mengapa bisa begini? Karena marotani khobar ini bukan kata sifat, bukan profesi, juga bukan kata kerja, tetapi kata benda. Kenapa menggunakan kata bermakna musanna? Karena yang dikehendaki oleh ayat ini begini, 2 kali, tidak boleh 1 kali. Bukan 1 kali. Yang dikehendaki dari ayat ini adalah bahwa tolak itu 2 kali. Bukan 1 kali. Maksudnya kebolehan tolak yang rujuk, yang boleh rujuk di dalamnya itu 2 kali saja. 2 kali. 6. Bukan 3. Kalau 3 sudah tidak lagi tolak rujuk, tidak boleh roj'i, tidak boleh rujuk. Tapi Cina buta Ustaz, Cina buta. Hah? Cina buta. Apa itu? Ya. Akad ketiga dia jadi Cina buta Ustaz, dia kahwin lain. Itu namanya Cina buta ya. Di situ Cina buta ya. Baik. Baru tahu saya ya. Cina. Yang di sini adanya bukan Cina buta, tapi cinta buta. Oh, cinta buta. Ini Cina buta. Tapi maknanya berbeda. Ya, jadi Ibu Sabariyah, saya ulangi lagi. Apabila khobar terbuat dari kata benda, maka khobar itu tidak harus sama dengan mubtadanya dari segi mudzakkar muannas dan dari segi mufrad musanna jamaknya. Tidak harus sama. Tapi perhatikan maknanya. Apa yang dimaksud, yang dimaui, yang diinginkan oleh pembuat kalimat, oleh pembuat ayat, oleh pembuat narasi. Kalau narasinya atau maksudnya 2, sebutkan 2. Kalau yang dimaksudkan adalah sebuah kata yang mudzakkar, sebutkan kata itu. Kalau yang diinginkan adalah kata muannas, sebutkan kata muannas itu. Dan tidak harus diubah. Sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh pengucapnya, oleh pembicaranya. Begitu. Begitu bisa ya? Maaf Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi kalau macam mana kalau kita nak jadikan dia adat ma'dud Ustaz? Nah. Talaqani marratani. Salah. Tidak. Kan marotani bukan adat.
Kalau adanya kan ya. isnani. Ya. Jadi tak boleh jadi, Marotani bukan Ustaz. adat. Adat kan isnani atau isnatani. Ya. Talak itu ada 2 kali. Jadi tidak harus 2 talak adalah 2 kali. Kalau 2 talak adalah 2 kali, bagaimana memahaminya? Tidak boleh kita mengatakan at-tolakoni marrotani. Kalau at-tolakoni marrotani, maka maknanya adalah 2 talak itu adalah 2 kali. 2 talak 2 kali. Sedangkan Allah tidak bermaksud begitu kan maksudnya? Talak 2 Allah kali. mengatakan bahwa talak itu yang boleh dirujuk ada 2. Jadi sebuah talak, bukan 2 talak. Makanya at-tolaku, bukan at-tolakoni. Dalam kalimat ini tidak ada adat. Dalam kalimat ini, at-tolaku adalah isim bermakna benda, marotani juga isim bermakna benda. Mana adatnya? Kalau kita mau sebut, berarti isnatani. Nah, kalau misalnya nanti kita menyebut tolak itu ada 2, tidak pakai kali, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, berarti kalau gitu pakai adat. Caranya begini. Misalnya ya, tadi kan ayatnya at-tolaku marotani. Marotani saya tadi bilang ini bukan adat, tapi sebuah kata, benda, makdud. Benda. Nah, kalau misalkan talak itu 2, tidak ada kali. 2. Bagaimana bahasa Arabnya? At-tolaku Isnatani. Isnani. 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 Naam. Kenapa kenapa isnani bukan isnatani? Ya, Muzakkar. Dia masih At-tolaku mudzakkar. Zakat. Isnani juga mudzakkar. Kalau isnatani muannas. Nah, bilangan 2 ada mudzakarnya, ada muannasnya. Mudzakarnya isnani, muannasnya isnatani. Sedangkan marotun tidak ada marun. Kali, time, itu bahasa Arabnya itu marotun. Tidak ada marun. Alat. Bahasa Arabnya apa alat? Alat. Alatun. Tidak ada alun. Oh. Alat. Tidak ada alun. Rumah, bahasa Arabnya apa rumah? Baitun. Baitun. Tidak ada baitatun. Apalagi? Masjid. Bahasa Arabnya apa? Masjidun. 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 Tidak ada masjidatun. Ya. Kenapa? Sudah termaktub. Karena kata benda, bukan bilangan. Naam. Bukan kata Mafhum, sifat. Pak. Ya. Bukan profesi. Mafhum. Ya. Sehingga Ya. kalau kita ingin mengatakan talak itu ada 2, maka kalimatnya at-tolaku mudzakkar isnani. Gunakan mudzakkar. Tolak itu ada 2, at-tolaku isnani. Tetapi kalau tolak itu ada 2, kan belum ketahuan maksudnya 2 apa. 2 Kalau kali. yang mengatakan maksudnya 2 kali. Makanya kali bahasa Arabnya apa? Marotun. Marotun. 2 kali berarti marotani. Makanya ungkapannya menjadi at-tolaku marotani. Nah, dalam kata marotani ini makdudnya yang muncul. Tapi makdudnya dimusannakan. Dibuat musanna. Dijadikan musanna. At-tolaku marotani. Kalau 3 Ustaz jadi salasa marrat. Gitu. Ya, benar. Kalau misalnya misalnya tolak, misalnya ya, ini hanya ungkapan saja. Talak itu misalnya ada 3, misal. Misal Ada 3 ayat kali. saja ini. Ayat aja. Ayat saja. Misalnya talak itu ada 3 misalnya. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya begini. Tadi Pak Lukman sudah betul. At-tolaku Marratin. ada 3 kali. Salasu. Oh, salasu. Iya, kan marotun. Ya, salasu Marotun kan manas. Naam. Marotun manas kan, Bapak Ibu? Boleh pakai alif lam ya, Ustaz?
Apanya alif lam? Itu atolaku. Kan mubtada. Oh iya iya. Mubtada. Mubtada kan di awal kalimat ma'rifat. Iya. Selalunya, biasanya. Hmm. Oke oke oke. At-tolaku mubtada, ma'rifat. Mana khabarnya salasu marrotin? Coba Bapak Ibu lihat. Iya iya. Salasu adad atau ma'dud? Ada. Adad. Ada. Mana ma'dudnya? Rotin. Mana ma'dudnya? Marotin. Marrotin, bukan at-tolaku. Iya iya iya. Salasu adad, marrotin ma'dud. Iya, Nah, iya. berarti ma'dud untuk salasu kata apa? Marotin. Marrotin, bukan at-tolaku. Nah, sekarang kita menentukan kata tiga. Salah satu atau salasun. Lihat ma'dud dari kata ini. Ma'dudnya kan marrotun. Marrotun mu'anas atau mudzakkar? Muannas. Mu'anas. Makanya adanya harus menggunakan mu'anas, salasun. Lalu dirangkai 3 kali, berarti salasu, mudhof, marrotin, mudhof ilaih. Oke. Ustaz, kalau at-talaku jadi ma'dud lain pula ya? Nah, kalau misalkan atau aku jadi ma'dud, misalkan 3 talak. Assalah. Nah, talak mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Mudzakkar, maka menggunakan salah Satu. satu. Misalnya ya, jama dari tolak ini misalnya ya, atlikotun. Jamanya nih. Berarti salah satu atlikotin. Salah satu atlikotin. Dan atlikotin ini jama untuk mudzakkar. Salah satu atlikotin. Kenapa salah satu? Karena ma'dudnya adalah tolak. Tolak kan mudzakkar, betul tidak? Makanya adanya salah satu, bukan salasun, bukan salasu. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita ingin menyebut adat, perhatikan, identifikasi mana ma'dudnya. Karena apa? Karena ma'dud itulah yang menjadi penentu adat menggunakan adat mudzakkar atau adat mu'annas. Itulah sebabnya di awal-awal kita harus benar menyebut adat mana yang mudzakkar, mana yang mu'annas, karena ini berkaitan dengan ma'dud yang nanti kita sebut setelahnya, selepasnya. Dan pelajaran paling mendasar dari adat ma'dud adalah 1 sampai 10 dulu, kemudian baru belasan sampai puluhan. Dan perhatikan adat ma'dud. Ma'dudnya apa? Mudzakkar atau mu'annas. Begitu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari,
mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.